Cici ini awalnya dari mana ya? Setahu gue di rumah lo kan nggak dipanggil Cici ya? Gue tuh waktu masih kecil reject kalau orang panggil gue Cici. Oh, marah? Apa sih? Gila, rasis. Kayak gue nih yang suka sok Melayu gitu. I was co-producing and writing for the sitcom, termasuk juga jadi karakter utamanya si Cici yang punya salon ini gitu. Iya, karena gue tuh dari kecil cita-citanya cuma pengen jadi penyiar radio. My real name, you want to know? Boleh. Lucius Jess Tikfatenu Tampu Bolon 100, hebat deh kamu, apa memang anakku. Kita tepuk tangan dulu nih. Mbak, MC juga Mbak. Oh iya. MC butuh panggung. Betul. MC pindah ke Bali butuh panggung. Jess, kenapa namanya Jess dan Tikfatenu itu apa? Lo pernah ngasih tahu gue tapi gue lupa terus. Jadi gue tuh sebenarnya waktu hamil kayaknya kecerdasannya udah kesedot sama Jess ya. Jadi I didn't have any participation in naming Jess. It's purely kerjaannya Ralph. Jadi gue disuruh apa dong ide nama anak, gak ada gue. 9 bulan tuh bodoh banget gue tuh. Akhirnya yaudah gue aja deh yang kasih nama anak kita. Because we both love jazz music. Nama pertamanya Jazz. Terus Tikfatenu itu bapaknya came up from Hebrew, bahasa Ibrani, yang artinya adalah our hope. Oh, Jazz, our hope. Iya, Tikfatenu tuh our hope. Ada juga di lagu nasionalnya Israel kalau nggak salah. Kata itu. Lucius is light artinya, the light. The light. The light of our home. Of our hope gitu basically. Something like that. Seperti itu namanya si Jazz. Jazz itu bukan dari karena si Ralph suka musik jazz. Iya, dia sampai sekarang masih suka musik jazz. Kalau gue udah pindah ke hip hop. Mungkin karena pasangan hidup juga bisa berubah ya. Iya kan. Kita masuk sedikit ranah keluarga ya. Tadi Melissa sempat sebut Ralph. Ralph itu adalah ayah dari Jazz. Jadi ketika menikah dengan Ralph, hasil dari perkawinan tersebut adalah Jazz. Lalu mereka berpisah dan nggak lama tiba-tiba, sebenarnya nggak tiba-tiba juga sih. Kalau teman-teman kan udah tahu. Tapi dunia luar tuh taunya kayak kok dia udah nikah lagi, padahal dilamarnya juga udah setengah tahun sebelumnya. Jadi you're actually very good at keeping private life atau kadang-kadang sebenarnya bukan intentionally keeping it private, gue lupa aja posting gue. Lu kayaknya agak Dori juga. Gue tuh orangnya pelupa, jadi kayak I forgot gitu kan. Udah lama, udah basi, gak usah di-share juga. Sebenarnya lebih karena itu. Lo akhirnya memilih untuk mencoba berumah tangga lagi. It was like 2018 apa 19? 19, kawinnya 19. 19 ya. Dilamarnya 18 bukan? Ya kan? Maybe ya, I forgot. It was on my birthday. Barcelona. Iya. Birthday lu kan Mei. Iya, Mei. Maybe the year before ya. Iya benar, nggak mungkin lah ya, deket banget ya. That's right. 2018 kalau gitu. Iya. Gue cukup sering dapat curhatan dari dari teman-teman yang ya perkawinannya harus usai setelah sekian lama, and then untuk mencoba untuk berkesempatan berumah tangga lagi itu their main fear sebenarnya adalah ya, terlepas dari trauma-trauma lain, adalah takut nggak bisa partner parenting nih. Sementara banyak hal yang orang nggak tahu dari Melissa Karim yang saya cukup beruntung untuk melihat up close and personal, cara dia memparent her son dengan mantan suami ya, yang adalah ayahnya Jazz, itu menurut gue dahsyat banget. Bertiga lah. Jadi Melissa, bapaknya Jazz, dan Andrew, your husband. Itu gimana tuh? Awalnya tuh bikin perjanjian dulu atau nggak boleh baper ya, nggak boleh lu ikut campurnya boleh hanya segini, lu ikut biayain ini, lu. I think in this case I'm very lucky sih.
I'm very blessed gitu, knowing Ralph itu orang baik. Yang rese kan gue sebenarnya. Kayak bubarin nih. Terus udah itu Andrew juga a very good guy. Jadi mereka berdua tuh nggak pernah ngeribetin hidup gue, nggak pernah bikin ekstra drama. Selalu maunya semua in harmony. Kalau bisa semua bahagia. Jadi mereka tuh partisipasinya sangat besar. Solution oriented. Betul. Solution oriented. Well, waktu kita bercerai ada sih masa-masa yang sebel banget gitu to each other. Tapi tuh nggak lama gue sama Ralph gitu. Karena kita come to an understanding-nya cepat bahwa iya ternyata we're better off as friends. Ini keluar dari mulutnya Ralph sendiri loh. I think I told you right? Yeah. Ya, after probably dalam tahun pertama setelah kami bercerai itu, we had dinner at Christmas. Terus dia bilang, ternyata iya ya, I'm happier. So much happier sekarang daripada when we were married gitu. Ternyata kita memang lebih cocok temenan. Abis itu kayaknya nggak lama kemudian gue engage with Andrew and then we got married. Terus how their relationship got better itu juga cepet banget. There itu siapa? Andrew dan Ralph. Oh, awalnya nggak bagus. Awalnya pasti kan ada awkwardnya gitu, ya kan, yang kayak cowok-cowok gitu. Tapi pernah gue lagi pergi kemana ya? Gue tuh kan jarang di rumah ya sebenarnya, suka pergi-pergi gitu kan. Jadi pokoknya Andrew datang ke apartemennya Ralph. By the way, apartemennya Ralph di atas gue ya, Itu tinggal. sengaja ya? Itu Supaya sengaja. bisa menjaga Jess bersama-sama. Itu waktu di awal pandemi, Ralph bilang ke gue tiba-tiba, gue minggu depan, bulan Agustus gue pindah ya ke sini. Ke sini kemana? Gue bilang itu kan. Kan gue tinggal di lantai 3, dia pindah ke lantai 7 dong. Oh nice. Juara ya. Gimana tuh coba? Oke. At that time gue sebenarnya masih rada takut. Gue ngomongnya gimana ya mas suami gue? Yeah. Kalau si Ralph mau tinggal di atas kita. Oh gitu. Ini baru dong, kalau pandemi masih baru 2020 kejadiannya ya. Pas gue cerita ke Andrew cuma responnya gini, oh that's good, artinya Jess bisa naik turun ketemu ibu bapaknya secara mudah. Oh ya puji Tuhan ya, responnya cuma begitu doang. So we live in the same apartment building. So one time pas gue lagi pergi keluar kota kali ya whatever, Andrew actually terus hang out di apartemennya Ralph, terus minum-minum bersama. Bapak-bapak lah ya. Switching notes man. About my parents. Serius? Iya, makanya gue pas pulang diceritainnya, we talk about your parents gitu. We talk about Jess, we talk about you. What? Iya, jadi mereka comparing notes gitu. And they're now really good friends. Itu magical kan? Itu langka loh. Aneh banget sih, gue juga kayak diberkati banget. Parah. Ini nonton sekarang kalau ya mengalami sesuatu yang serupa itu, this is a dream life for people who gimana ya, menerima bahwa harus berpisah aja itu udah menyakitkan. Yeah, that's true. And then there's the efek samping, urus anak, mantan mertua, dia kan tetap harus ketemu opungnya gitu dan yang lain-lain gitu kan. Itu aja udah banyak banget. Bahwasannya yang dua ini tanpa lo tahu dateng terus yaudahlah kita briefing aja yuk. Iya. So they can actually do that. Terus mereka sekarang ya kalau misalkan gue lagi sibuk, gue lama balesnya, mereka ngobrol berdua tentang Jazz. Especially soal urusannya taking care of Jazz ya, siapa yang jemput sekolah, Jazz makannya apa segala macam lesnya. Itu mereka very functioning fathers. Yes, that's true. Hebatnya mereka ya. Iya, luar biasa. Jadi gue sih nggak terlalu banyak ikut campur dalam hal itu memang magical aja. I didn't ask for it. Itu anugerah. Blessing banget, parah. Ya, oke. Mungkin Ya kan? sebenarnya lu udah minta dalam hati, dalam doa yang terdalam, dan itu ya pasti sampai dan lu dikasih kemudahan. Luar biasa kan? Sebenarnya not many people sih get what you can experience get. ya. Iya, ini luar biasa. Iya, makanya I'm so blessed, I know that. Iya. Makanya I don't take it for granted kok. Tapi kalau lo bisa share satu kalimat yang mungkin bisa jadi aha moment buat teman-teman perempuan kita di luar sana yang mungkin mengalami sesuatu yang serupa tapi yang kayak how do I make it work gitu dengan ingin memparenting anaknya bersama mantan dengan baik, dengan kalau dia punya pasangan baru juga agar bisa harmoniously align gitu ya. Apa ya, mungkin kalau sekarang gue bisa bilang gini kayak
pada dasarnya kan semua manusia itu everyone is suffering in our daily lives, right? We all suffering, terus juga semuanya punya non-satisfactory experiences in our daily lives. Ada aja gitu yang mengganggu pikiran kita. Dan semua pasti sebenarnya maunya bahagia. Semua manusia kan inginnya sehat dan bahagia, right? It's like our basic human rights, human needs. Jadi mungkin kita mikirnya sekarang gini, apa yang kita bisa lakukan aja dulu untuk lessen your burden. You as let's say you're my ex-husband. Mungkin at this moment dia masih jahat ya. Like, you know, being insensitive, being not caring, being ya pokoknya kalau from our side kita ngeliatnya lu evil banget sih. Itu kuncinya, from our side. Iya, from our dari side. satu sisi. Iya. Tapi on the other hand pasti dia sebenarnya lagi suffering juga. This person is suffering. Kita juga tahu dan sadar kalau we're doing evil things, right? Tahu pasti. Karena hati nurani nggak bisa di-bypass. That's true. Gue. You do something bad, sebenarnya malam tuh tidurnya juga nggak nyenyak kurang pasti, jenak, ya. right? Jadi kalau gue mikirnya at this moment ya mungkin kita yang bisa kita lakukan, we just understand this person ya memang waktunya masih begini aja, dia sambil bersabar gitu kali ya. Karena ada tujuan lebih besar yaitu anak. Iya, karena kalau gue merasa waktu gue bercerai, by the way bercerai itu it's not something that I'm proud of ya. Kalau bisa nggak usah bercerai sih nggak usah bercerai sebenarnya. Karena jadi pas that proses gue tahu nih, gue tuh sebenarnya udah memberikan goncangan yang tidak nyaman pada hidupnya Jess. So after this point, I'm gonna do everything, whatever it takes to make his experience with his mother and his father more pleasant. Gak ada gunanya dong orang, tadinya kan the idea kayak kenapa gue nggak mau stay in that marriage, karena kalau gue stay in this marriage, kita berdua bisa kill each other and drive our kid crazy. So we decided to break the marriage, right? It means it's our responsibility from this moment on. Itu kita harus justru komunikasi, meskipun kita nggak tinggal serumah, supaya anak kita ini punya pleasant experience dong. Kalau nggak ada yang berubah. Masa di dalam perkawinan tetap nggak pleasant, di luar nggak pleasant, jadi nothing change, nggak ada progress. You're gitu not doing anything to help the kid, right? Kalau gue sih ngeliatnya seperti itu gitu. Jess sendiri awalnya gimana waktu lo harus kasih tahu? I know this is like udah few years back, but mungkin ada yang bisa teman-teman yang punya kisah serupa petik gitu. Ngomong anak tuh gimana sih? Kalau Jess tuh tahu di umur dia nanya ke gue tuh kayaknya dia umur 4 deh. Gue inget dia belum masih TK, terus kita lagi driving home gitu, gue jemput dia, terus dia nanya, "Mama, kenapa papa nggak tinggal lagi sama kita?" Terus kalau gue kan dari dulu gue tuh nggak pinter sugar coating orangnya. I'm very transparent even to my kids. Jadi gue kasih tahu apa adanya. Kayak, you know, when we were living together, mama sama papa tuh sering banget fighting and we were not happy, Jess. Jadi we decided we want to live separately, then we want to be happier. Maksudnya please bear with us in this process. I hope we can make your life better after this. Di umur actually. 4. Tapi dia kan memang tua, Nang. Iya sih. Dia tuh tua banget gitu loh. Jadi dia memang punya pertanyaan itu nggak ada yang ngajarin loh. Jadi gue juga pas dia nanya itu gue caught off guard juga. Jadi ya, jawab apa ya? Yaudah dia jawab apa adanya aja gitu. Ya sejak saat itu segala sesuatu sih apa adanya ya. Kayak, tapi dia paling alergi kalau misalnya gue tanya ke dia yang kayak, "So, is Papa dating anyone right now?" Gitu kayak, kan aku ingin tahu ya, tetap kepo kan, because I want Ralph to be happy too gitu. Tapi dia kayak tahu border yang kayak dia nggak mau jadi agent gue. Not for this, enggak ya, yang lain-lain boleh. Oke. Jess ini kalau yang sering follow Instagramnya Melissa Karim tahu kalau Jess ini jago masak. Sekarang ya loh. Awalnya dari mana sih? Awal gara-gara pandemi. Awalnya tuh gue cuma nasi goreng kan. Awalnya aku ngeliatnya itu, ini anak kok bisa bikin nasi goreng. Terus chop-chop daun bawang. Awalnya tuh gue mau ngajarin dia masak hal-hal yang pikiran ini, kalau nanti dia udah hidup sendiri dia bisa survive. Basic survival skill. Gue cuma pengen ngajarin dia ngecah brokoli sama carrot sih sebenarnya. Tapi ternyata dia senang banget with the idea of bikin chop-chop bawang putih cepet. Dari awalnya ngupas bawang putih buat masak tuh 45 menit, Bo. Testing my patience banget nggak sih gue kayak, aduh boleh nggak sih gue aja yang ngerjain gitu kan. Sampai akhirnya dia bisa cepet sekarang jago banget, Bo. Geprek apa segala macam gitu kan. Udah akhirnya venturing out
he's really good in cooking ternyata. Ternyata ya. Bikin steak lebih bagus daripada gue, daripada aku mamanya. Terus bikin nasi goreng lebih enak udah pasti. Jadi untuk hal-hal yang Jess jago, mama udah nggak boleh masak. Karena nggak kemakan, sebel Iya. gak? Bapaknya suka masak? Ralph nggak bisa masak. Nggak bisa masak. Akhirnya Ralph jadi beli peralatan masak karena anaknya suka masak. Oke, jadi kalau di lantai 7 dia bisa Udah masak, ada, ya, dia iya, bisa masak. kayak gitu. Wow. oke. Jadi dia udah bisa functioning kalau misalkan gue Keluar di rumah. kota, apa dia udah bisa make his own meal. Bahkan masak buat Andrew. Jadi makan buat berdua. Yes. Lumayan kan? Lumayan banget. Umurnya berapa sekarang dia? Sekarang 11. Oh. Dan bahkan dia bilang gini, Mama, actually I function better when you're not at home. Oh. Kalau mama di rumah, aku tuh masaknya stres, kayak diliatin takut salah. Oh, dikit-dikit lah, Marah. kotor, Exactly, apa, kan ya, kita nggak ya, mau berecetan iya. kan. Padahal mama, I can clean everything up after I'm done. Jadi nggak usah dikit-dikit mama lap. Oke. Jadi katanya kalau misalnya gue lagi nggak ada di rumah tuh mereka berdua bahagia banget. Oh, Main masak-masakan iya. berdua. Bro night. Embiar gitu. Dan dia bisa masak apa aja tuh sekarang? Sekarang Nasi ya, goreng, steak, brokoli cah iya. udah jago dong. Pasta, Pasta bisa. steak udah jago, terus bisa lah semuanya. Tapi dia nggak bisa masak masakan Indonesia, jadi kayak soto gitu nggak Oh, bisa. belum. Oh, karena itu bumbunya lumayan, mixingnya lumayan harus punya. Pokoknya feel. yang kayak masakan Indonesia nggak bisa. Belum ya? Belum bisa. Belum. Masakan bule aja dia bisa semua. Sama Chinese food dong. Chinese food Karena bisa. gue inget lo sebagai si health coach yang certified nutrition science ini sempet shock waktu anaknya minta dibeliin micin. Oh iya, itu gara-gara Uncle Roger. Sebel ya. Iya, tapi nggak bisa nggak dibeliin, ya udahlah ya. Karena kalau nggak dia nggak belajar. Akhirnya ya gue kan? beli deh. Tapi emang lebih enak ya. Semoga kepintaran tidak menurun ya. Oh. Oke, dari sekian banyak talenta yang pernah lo geluti, name 3 weird jobs yang pernah lo lakukan. Dia, lu sama kayak Andrew, orangnya nggak ketegaan. Gue masih berdoa anak gue tinggi loh setiap hari. I'm really really short, you know, by the way. Petite is the word. I'm only 148 cm.